Halo Networkers, pada video kali ini kita akan ngebahas tentang alat-alat ataupun komponen apa saja yang ada pada sistem jaringan fiber optik. Nah Networkers, kalau di video-video sebelumnya kita sudah sering ngebahas tentang network engineer, kemudian data center. Untuk video kali ini kita akan refresh sedikit yaitu ke sistem jaringan fiber optik ya. Namun sebelum kita lanjut ke video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan untuk subscribe, dan teman-teman dapat menekan tombol like, komen, dan share apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas sedikit mengenai alat-alat apa saja sih yang ada pada sistem jaringan fiber optik ataupun sistem komunikasi jaringan fiber optik ya. Oke, langsung saja ya. Yang pertama di sini saya punya contoh salah satu kabel ya. Ini kalau di fiber optik teman-teman ini namanya adalah pigtail. Nah, untuk karakteristik pigtail ini biasanya hanya salah satu ujungnya saja yang memiliki konektor teman-teman, dan di salah satu ujung yang lainnya itu dia polos atau tidak ada konektor. Fungsinya apa? Untuk pigtail ini biasanya digunakan pada penyambungan di dalam optical termination box. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya di sini ada istilahnya adalah jumper ya teman-teman. Ketika kita akan menghubungkan antara konektor satu dengan konektor yang lain, biasanya kita menggunakan jumper ataupun ya jumper ya namanya ya. Oke, selanjutnya di sini saya punya contoh protection sleeve. Nah, kalau ini kegunaannya itu biasanya untuk memproteksi sambungan. Ketika kita melakukan terminasi biasanya kan core sudah kita prepare ya teman-teman. Kemudian ketika telah disambung, core itu akan rentan terhadap ya bisa debu, kemudian patah akibat pergerakan ataupun pergeseran di dalam optical termination box ya. Nah, untuk mengamankan itu semua, di sini kita bisa menggunakan yang namanya protection sleeve. Jadi dia bentuknya seperti sedotan, kemudian dia ada timahnya sedikit ya teman-teman, supaya ini dia tidak bisa bending atau tidak bisa bengkok ya. Oke, kita lanjut. Di sini saya juga punya salah satu komponen fiber optik yang biasa kita sebut SFP modul. Nah, SFP modul di sini ini biasanya dia yang terhubung ke perangkat aktif seperti switch ataupun router ya teman-teman. Jadi dia yang akan menjalankan fungsi transmitter atau pengirim data dalam sistem komunikasi jaringan fiber optik ya. Nanti untuk transmitter sendiri ataupun SFP ini ada beberapa karakter ya. Ada yang 1 GB, kemudian ada yang 10 GB, dan juga lebih besar lagi tergantung dari kebutuhan teman-teman ketika menggunakannya di lapangan. Oke. Yang berikutnya di sini saya punya visual fault locator atau kalau bahasa kerennya ini adalah laser. Nah, kalau laser itu di dunia fiber optik itu biasanya digunakan untuk mengecek fisik daripada kabel. Apakah kabel itu putus atau masih terhubung ya. Jadi kalau kita misalnya melakukan pengujian menggunakan laser ini, biasanya kalau cahayanya ditembakkan dari laser kemudian sampai ke ujung kabel yang satu, berarti sistem komunikasi fiber optik teman-teman semua masih berjalan normal ya. Tapi kalau ketika kita senter dengan laser ini atau VFL ini dan cahaya tidak tembus ke ujung sebelah, berarti sudah bisa dipastikan bahwa jaringan fiber optik teman-teman mengalami fiber cut ataupun putus. Oke. Selanjutnya di sini saya punya fiber cleaver atau alat potong core ya. Jadi ketika kita nanti melakukan terminasi ataupun penyambungan itu kita akan melakukan preparation terlebih dahulu. Nah, alat ini, fiber cleaver ini biasanya digunakan untuk memotong core yang sudah siap untuk diterminasi. Jadi dia untuk komponennya sendiri teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi dia terdiri dari klip penjepit untuk core-nya, kemudian ada pisau juga di sini teman-teman. Nah, pisaunya ini juga terbuat dari kaca ya. Jadi ada sebagian juga terbuat dari bahan pisau lainnya, tapi biasanya mayoritas terbuat dari kaca ya teman-teman. Oke. Mungkin itu saja untuk yang fiber cleaver. Kita lanjut. Alat berikutnya di sini ada fiber optic stripper. Nah, ini kita istilahnya tang potong ya kalau di fiber optik. Jadi untuk mengupas core yang terbungkus oleh cladding bahkan cup, nah itu biasanya kita gunakan fiber stripper ini ya teman-teman. Jadi nanti di sini ada ukurannya untuk mengupas cladding, untuk mengupas jaket ataupun mengupas cup, itu ada masing-masing memiliki ukuran di fiber stripper ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut.
Yang berikutnya saya punya di sini contoh media converter. Kalau tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang SFP modul. Nah, di sini adalah media converter. Bedanya apa sih, Mas? Nah, kalau di media converter ini, dia inputannya adalah fiber optik. Dia berupa TX dan juga RX. Nah, outputannya perbedaan dari antara media converter sama SFP modul adalah dia di sini bisa ditransferkan ke RJ45 atau kabelan, buat teman-teman sudah familiar ya. Jadi kalau yang tadi SFP modul ini, dia adalah portnya adalah port SFP. Kalau ini dia keluarnya RJ45. Jadi teman-teman bisa memasangnya di switch ataupun router teman-teman yang support terhadap port RJ45. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang namanya pigtail, sekarang ada yang namanya patchcord. Nah, kalau ini dia cenderung kedua sisinya memiliki konektor, teman-teman. Jadi dua-duanya terhubung. Biasanya untuk penggunaan daripada patchcord ini biasanya untuk menghubungkan antara optical termination box dengan perangkat seperti SFP modul ataupun seperti media converter tadi. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya punya kabel drop wire atau kabel yang biasa digunakan untuk instalasi indoor, teman-teman. Jadi ketika teman-teman semua melakukan instalasi fiber optik terutama di dalam gedung, nanti teman-teman bisa menggunakan kabel ini sebagai kabel distribusinya ataupun sebagai kabel aksesnya ya. Dengan karakter kedua belah sisi sudah terhubung semua dengan konektor, jadi ini ready to use ya teman-teman, siap untuk digunakan. Selanjutnya saya punya alat yang namanya OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer ya. Jadi alat ini itu salah satu alat penting di fiber optik, teman-teman. Jadi kegunaannya adalah untuk melacak ataupun menemukan jalur kabel optik yang bermasalah. Misalnya terjadi fiber cut, putus, kita tidak mengetahui ini ada di kilometer berapa. Nah, kita bisa menggunakan alat ini, teman-teman. Jadi alat ini salah satu alat penting di fiber optik, dan teman-teman sebagai engineer maupun sebagai desainer fiber optik harus memiliki alat ini, saya rasa. Oke. Yang terakhir, di sini saya punya fusion splice ataupun splicer, alat sambung, alat terminasi. Nah, ini adalah inti dari semua sistem komunikasi fiber optik. Jadi ketika kita akan melakukan penyambungan kabel, kita biasanya melakukannya secara otomatis menggunakan alat ini. Kalau dulu kita masih menggunakan mechanical splicer, tapi untuk sekarang kita sudah mengikuti tren yang sangat modern ataupun alat yang lebih canggih, yaitu fusion splice ini. Oke teman-teman, jadi itu mungkin beberapa contoh komponen ataupun alat-alat yang digunakan dalam sistem komunikasi fiber optik, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran ataupun teman-teman masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar, maka saya akan coba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke teman-teman, video kali ini saya rasa cukup, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam.